Perbincangan mengenai Pilpres selalu menarik, bahkan ketika pemilu baru saja usai. Suhu politik tanah air seakan tidak pernah benar-benar mendingin. Hingga saat ini, Mei 2025, belum ada pernyataan resmi dari Prabowo Subianto maupun Partai Gerindra mengenai pencalonan kembali di Pilpres 2029. Mencoba menerka-nerka, apakah Prabowo Subianto akan kembali maju di Pilpres 2029? Atau justru sebaliknya? Pertama, mari kita bicara tentang realitas yang tak bisa dihindari usia. Prabowo Subianto lahir pada tahun 1951. Artinya, jika beliau maju di Pilpres 2029, usia beliau akan menginjak 78 tahun. Sebuah usia yang menjadikan beliau, jika terpilih nanti, sebagai presiden tertua sepanjang sejarah Indonesia. Usia bukanlah faktor penghambat bagi seseorang untuk maju dalam kontestasi politik. Joe Biden saja dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat di usia 78 tahun. Namun realitas politik di Indonesia tentu saja berbeda. Faktor kedua yang tidak kalah menentukan adalah status Prabowo Subianto sebagai presiden periode 2024 hingga 2029, dengan asumsi beliau memenangkan Pilpres 2024. Secara konstitusional, beliau memiliki peluang untuk kembali bertarung dan memerintah untuk 2 periode. Capaian kinerja selama periode pertama akan menjadi sorotan utama. Apakah Prabowo mampu merealisasikan janji-janji kampanyenya? Apakah terjadi perubahan signifikan di berbagai sektor? Stabilitas politik dan dukungan dari partai koalisi juga akan sangat berpengaruh. Berbicara tentang Prabowo, tidak lengkap rasanya jika kita tidak membahas Partai Gerindra. Sejak awal berdiri, Gerindra adalah Prabowo, dan Prabowo adalah Gerindra. Loyalis kader dan soliditas partai dalam mendukung Prabowo tidak perlu diragukan lagi. Namun, jika Prabowo masih dianggap sebagai satu-satunya petarung terbaik, pencalonan kembali beliau sangat mungkin terjadi. Situasi politik dan ekonomi nasional pada masa jabatan Prabowo 2024 hingga 2029 juga akan menjadi faktor penentu. Keberhasilan dalam menjaga stabilitas politik, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan janji-janji kampanye akan menjadi modal politik yang sangat berharga. Jika publik merasa puas dan memandang Prabowo mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, dorongan untuk maju kembali bisa muncul secara alami. Namun sebaliknya, jika terjadi kekecewaan atau krisis kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo, maka elit partai politik mungkin akan berpikir ulang untuk kembali mengusungnya. Dalam politik, kepercayaan publik ibarat pedang bermata dua. Terakhir, kita tidak bisa menafikan faktor X dalam setiap keputusan politik ambisi pribadi. Prabowo Subianto dikenal sebagai sosok dengan ambisi politik yang kuat. Jika di 2029 nanti, beliau masih memiliki dorongan kuat, merasa masih mampu, dan merasa masih dibutuhkan oleh bangsa dan negara, bukan tidak mungkin Prabowo akan kembali mencoba peruntungannya di pentas politik tertinggi. Keputusan akhir, tentunya, ada di tangan Prabowo Subianto. Menjelang 2029, pertanyaan maju atau mundur masih menjadi misteri politik yang menarik untuk kita ikuti. Sejumlah faktor krusial, seperti usia, dinamika internal partai, situasi politik nasional, hingga ambisi pribadi, akan menjadi penentu arah keputusan Prabowo Subianto. Jika pada akhirnya beliau memilih untuk tidak maju, maka Pilpres 2029 akan menjadi ajang transisi politik yang sangat menarik. Apapun keputusan beliau, mari kita kawal terus proses demokrasi di Indonesia dengan kritis, cerdas, dan bertanggung jawab.